Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan kembali melanjutkan materi mengenai suhu dan kalor pada sub bahasan mengenai pemuaian dan jenisnya. Ya, minggu lalu Ibu telah menjelaskan beberapa hal tentang suhu dan kalor, diantaranya adalah mengenai pengertian suhu, konversi suhu, kemudian kalor, azas Black, dan yang kali ini Bu akan jelaskan adalah pemuaian dan jenisnya. Ya, apa sih yang dimaksud dengan pemuaian? Lalu, apa kaitannya dengan gambar rel yang ada di samping sebelah sini? Ya, kita langsung saja ya, pelajari apa yang dimaksud dengan pemuaian. Ya, peristiwa pemuaian. Pemuaian adalah peristiwa perubahan dimensi atau ukuran suatu benda akibat perubahan suhu. Jadi, pemuaian merupakan peristiwa perubahan dimensi. Nah, yang dimaksud dengan dimensi di sini adalah dapat berupa panjang, luas, dan volume. Jadi yang berubah apa pada peristiwa pemuaian? Pada peristiwa pemuaian yang berubah adalah panjang, luas, ataupun volume. Nah, dimensi benda umumnya memuai ya, jika mengalami kenaikan suhu. Jadi kalau suhunya bertambah, misalnya dari suhu 0 jadi 10 derajat, nah berarti dia mengalami kenaikan suhu. Nah, itu dia akan memuai. Tapi, jika dia mengalami penurunan suhu, misalnya dari suhu 10 jadi 5, berarti kan dia mengalami penurunan suhu kan? Nah, ketika dia mengalami penurunan suhu, yang terjadi adalah perubahan ukuran yang disebut dengan menyusut. Tuh, jadi perubahan ukuran tuh tidak hanya bertambah besar, tetapi juga bisa bertambah kecil, tergantung dengan perubahan suhu yang terjadi. Apakah dia naik ataupun turun. Nah, selain terjadi penurunan suhu atau perubahan suhu, pemuaian juga dapat terjadi atau tergantung dengan ukuran benda pertamanya. Jadi ukuran benda mula-mula juga mempengaruhi peristiwa pemuaian. Kemudian ada yang namanya jenis zat. Nah, jenis zat juga mempengaruhi besarnya pemuaian atau penyusutan yang terjadi pada suatu benda. Pemuaian zat tersebut, jadi pemuaian zat itu sangat bermanfaat sekali dalam suatu pengembangan berbagai macam teknologi. Nah, ya, pemuaian itu jenisnya ada 3 macam. Yang pertama adalah pemuaian zat padat, kemudian yang kedua adalah pemuaian zat cair, dan yang terakhir adalah pemuaian zat gas. Jadi, pemuaian terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah padat, kemudian yang kedua adalah cair, dan yang terakhir adalah gas. Nah, kita bahas yang pertama dulu mengenai pemuaian zat padat. Pemuaian pada zat padat itu berbeda dengan pemuaian pada zat gas ataupun zat cair. Jadi untuk zat padat bisa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah muai panjang, kemudian yang kedua adalah muai luas, dan yang terakhir adalah muai volume. Muai panjang biasanya terjadi pada benda yang hanya memiliki satu dimensi. Jadi yang punya hanya satu dimensi itu biasanya mengalami muai panjang. Kemudian yang kedua, muai luas. Nah, untuk muai luas terjadi pada benda yang memiliki 2 dimensi, punya panjang dan lebar. Kemudian muai volume. Muai volume terjadi untuk benda 3 dimensi. Nah, jadi dia punya panjang, lebar, dan tinggi. Nih. Biasanya dibalok atau sebagai macamnya. Pertama yang akan Ibu bahas adalah tentang muai panjang. Muai panjang pada contohnya seperti yang kalian lihat di layar adalah pemasangan kabel pada tiang listrik.
Jika kalian perhatikan dengan seksama, kabel pada liang listrik saat siang hari dan malam hari biasanya panjangnya berbeda. Mengapa demikian? Ketika siang hari, kabel listrik terlihat kendur, sedangkan pada malam hari terlihat sangat kencang. Nah, kenapa pada siang hari udara sangat panas biasanya? Nah, ketika udara sangat panas berarti terjadi kenaikan suhu. Sedangkan pada malam hari biasanya udaranya dingin, berarti terjadi penurunan suhu. Nah, ketika dia panas atau mengalami kenaikan suhu, maka dia akan bertambah panjang atau memuai, makanya terlihat dia kendur. Nah, sementara ketika dia dingin suhunya turun, dia akan mengalami penyusutan, pengurangan panjang, makanya dia terlihat lebih kencang atau tegang. Nah, hal ini dinamakan pemuaian panjang. Nah, pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Jadi ketika dia menerima kalor, baik itu akan menaikkan suhunya atau menurunkan suhunya, dia akan terjadi pemuaian. Nah, salah satu alat yang digunakan untuk menyelidiki muai panjang adalah Muisenbroek. Tuh, nih ya, pemuaian panjang suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, panjang awal bendanya, kemudian koefisien muai panjang. Nah, ini yang paling penting, koefisien muai panjang. Kenapa koefisien muai panjang? Karena gini, setiap benda, jenis benda atau bahan itu memiliki nilai koefisien yang berbeda-beda. Semakin besar nilai koefisien muai panjangnya, maka benda tersebut akan semakin mudah memuai. Seperti ini contohnya. Nah, yang pertama ini ada daftar nilai koefisien muai panjang dari beberapa benda. Ibu ambil contoh yang di bagian bawah, kaca pirek sama kaca biasa. Nah, biasanya ibu kalian atau orang-orang yang punya usaha catering cenderung menggunakan kaca pirek sebagai alat makannya untuk menaruh makanan yang masih panas, ketimbang dengan menggunakan kaca biasa. Kenapa? Karena kalau kaca pirek dia punya koefisien muai panjang yang lebih kecil. Nah, kalau dia punya koefisien muai panjang yang lebih kecil, artinya benda tersebut tidak akan mudah memuai atau pecah ketika terjadi perubahan suhu diberikan pada benda tersebut. Berbeda halnya dengan kaca biasa. Kaca biasa punya koefisien muai panjang yang lebih besar. Artinya dia akan lebih mudah bisa pecah atau memuai ketika dia diberi perubahan suhu, misalnya dikasih air panas atau benda yang terlalu panas, benda yang terlalu dingin, dia akan cepat lebih mudah memuai ketimbang kaca pirek. Jadi kalau misalnya koefisien muainya ini semakin besar, maka dia akan lebih gampang memuai. Nah, secara matematis untuk menghitung berapa besar pertambahan panjang pada pemuaian, yang pertama ada dua rumus di sini adalah delta L. Delta L di sini adalah pertambahan panjang. Delta L itu bisa juga diambil dari L dikurang L0, di mana L adalah panjang awal, panjang akhir, L0 adalah panjang benda mula-mula. Delta L sama dengan L0 dikali alfa. Alfa ini koefisien koefisien muai panjang. Kemudian ada di sini delta T. Delta T itu berarti T2 dikurang T1 atau suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, tapi yang biasa digunakan itu rumus yang di bawah ini. Kalau kalian ditanya berapa panjang akhir benda, kalau ditanya berapa panjang akhir benda, rumus yang di bawah ini yang digunakan. L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, untuk penggunaan rumus ini nanti seperti biasa akan ibu berikan contoh soal. Nah, yang kedua, yang pemuaian pada zat padat, ada yang namanya muai luas. Nah, pemuaian luas itu pertambahan ukuran luas baik pada ukuran panjangnya, ini panjangnya, maupun pada ukuran lebarnya. Biasa contoh yang paling mudah adalah
pada kaca jendela. Orang yang memasang jendela biasanya membuat jendela itu ukurannya jauh lebih kecil daripada ukuran bingkainya. Jadi bingkainya biasa dibuat ukuran jauh lebih besar, 1 atau 1,5 cm lebih besar daripada ukuran kacanya. Kenapa seperti itu? Karena ketika terjadi perubahan suhu, kaca ini akan memuai. Nah, ketika memuai, dia pasti akan bertambah besar atau bertambah kecil kan? Nah, untuk menghindari kaca ini pecah ketika memuai sehingga masih ada rongga atau tempat yang bisa digunakan kaca untuk memuai. Seperti halnya pada pemuaian luas, faktor yang mempengaruhi pemuaian luas adalah luas awal, koefisien muai luas, dan perubahan suhu. Jadi tetap sama, yang mempengaruhi tetap koefisien muai luas. Nah, untuk rumusnya, A sama dengan A0. A ini adalah panjang luas akhir, A0 ini adalah luas mula-mula, 1 ditambah beta, ini bacanya beta. Beta ini apa? Beta itu adalah koefisien muai luas. Nah, berapa nilai beta? Nilai beta adalah 2 kali alfa. Jadi biasanya yang diketahui di soal itu adalah alfanya atau koefisien muai panjangnya. Nah, kalau misalnya karena yang ditanya muai luas, berarti kita harus pakai beta. Nah, nilai beta itu adalah 2 kali alfa. Nih, muai luasnya besarnya sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Untuk rumusnya tetap sama, yang berubah hanya simbolnya. Ini pakai A dan ini pakai beta, di mana beta adalah 2 kali alfa. Kemudian yang terakhir adalah muai volume. Nah, kalau muai volume, dia itu pertambahan atau perubahan ukuran, baik panjang, lebar, maupun tingginya. Jadi panjang, lebar, maupun tinggi dari benda ini mengalami pertambahan, sehingga dia mengalami yang namanya pemuaian volume. Tuh. Biasanya benda yang mengalami pemuaian volume itu ada kubus, air, dan udara. Kenapa kok ada ini benda-benda ini? Karena biasanya benda-benda ini memiliki volume. Rumus volume apa sih? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk menghitung berapa besar volume akhir dari benda yang memuai, rumusnya V sama dengan V0, di mana V adalah volume akhir, V0 adalah volume mula-mula, dikali 1, ditambah ini nama bacanya gamma. Gamma itu adalah koefisien muai volume. Nah, di mana nilai gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Jadi, seperti tadi kalau misalnya beta itu 2 kali alfa. Kalau misalnya gamma 3 kali alfa. Jadi jangan bingung kalau misalnya di soal tidak diketahui berapa nilai gammanya, kalian tinggal menghitung gammanya dengan cara 3 dikali alfa. Alfa adalah koefisien muai panjangnya. Tuh. Ya. Kalau pemuaian zat cair tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi hanya dikenal sebagai muai ruang atau volume saja. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka semakin besar muai volumenya. Tuh. Nah, khusus untuk air itu ada namanya peristiwa anomali air. Anomali itu berarti tidak normal. A berarti tidak, nomali ini normal. Jadi peristiwa ketidaknormalan air. Nah, jadi kalau air itu pada kenaikan suhu antara 0 derajat sampai 4 derajat Celcius, volumenya tidak tertambah, tetapi justru menyusut. Nih. Jadi ketika dari 0 ke 4, itu dia volumenya menyusut, berkurang. Nah, tapi nanti kalau dia sudah sampai di 4, naik ke atas, dia akan bertambah. Oleh karena itu, pada suhu 4 derajat Celcius, air memiliki volume terendah. Jadi volume terendah air ketika dia dipanaskan adalah 4 derajat Celcius. Pada suhu 4 derajat Celcius, air menempati posisi terkecil.
sehingga pada suhu itu air memiliki massa jenis terbesar. Jadi volumenya terkecil, V-nya terkecil, tetapi massa jenisnya terbesar. Nah, kemudian jadi air bila suhunya dinaikkan dari 0 sampai 4 akan menyusut, dan bila suhunya dinaikkan dari 4 ke atas akan memuai. Jadi kalau dia dinaikkan dari suhu 0 ini ya, 0 derajat nih. Di sini misalnya dia volumenya 10. Dipanaskan terus sampai 4 derajat Celcius, bukan dia memuai, tetapi dia malah berkurang, misalnya jadi 5. Nah, tetapi ketika dia dipanaskan terus, dia akan memuai. Jadi anomali air itu terjadi ketika dari suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Peristiwa tidak normalnya air. Nah, kemudian yang ini adalah pemuaian zat gas. Nah, seperti kalian lihat di sini, ini ada baskom, pokoknya wajan atau sebagainya lah, diisi air. Kemudian ada botolnya di atasnya dikasih balon. Kondisi awal, kompornya dalam keadaan mati. Nah, ketika dinyalakan, berarti kan ada partikel-partikel yang berputar di sekitar air yang mengakibatkan partikel tersebut naik ke atas dan membuat balonnya menjadi tertiup. Nah, pemuaian zat gas sama dengan pemuaian yang terjadi pada zat cair, yaitu hanya mengalami muai ruang atau volume saja. Pemuaian zat gas sendiri itu ini secara umum rumusnya ini sama dengan pemuaian volume. Namun pemuaian zat gas itu dibagi jadi 3 macam. Ada isotermal, itu terjadi pada suhu tetap. Kemudian isobarik pada tekanan tetap, dan isohorik pada volume tetap. Rumusnya kalau isotermal P kali V, kalau isobar V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kalau yang pada volume tetap, P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Tuh. Jadi khusus untuk pemuaian zat gas, dia dibagi menjadi dalam 3 kondisi. Yang pertama pada isotermal, suhu tetap, terus isobarik, tekanan tetap, dan yang terakhir isokorik, pada posisi volume tetap. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan beberapa contoh soal terkait materi yang telah Ibu jelaskan. Nanti ada beberapa soal pemuaian panjang, pemuaian luas, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, nanti kalian saksikan lagi video penjelasan yang selanjutnya tentang contoh soal. Di situ akan ada beberapa materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.